Pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, telah dilaksanakan bimbingan teknis pembuatan biosaka oleh Wilker UPT Proteksi TPH di Tulungagung, Jawa Timur yang diikuti oleh 50 orang peserta terdiri dari petani, kelompok tani Bangun Sari Desa Tunggangri, PPL Kecamatan Kalidawir, dan POPT Sekabupaten Tulungagung, serta didampingi oleh seluruh staf Wilker UPT Proteksi TPH di Tulungagung, Jawa Timur. Biosaka adalah ekstrak hasil remasan berbagai macam tanaman sehat yang tumbuh di sekitar areal pertanaman yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Biosaka bukan merupakan pupuk atau POC, melainkan berperan sebagai elisitor. Manfaat biosaka antara lain membuat tanah menjadi subur, menjaga tanah agar tetap lembab, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk oleh petani sehingga biaya menjadi lebih irit, mengurangi serangan OPT pada tanaman sehingga produksi akan lebih tinggi. Pelaksanaan pembuatan biosaka dipandu secara langsung oleh Korwil UPT Proteksi TPH di Tulungagung, Jawa Timur. Alat yang dibutuhkan untuk pembuatan biosaka antara lain wadah, dapat berupa baskom atau ember, gayung, saringan, corong, dan botol jirigen untuk wadah biosaka. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan tanaman untuk pembuatan biosaka ialah minimal terdapat 5 jenis tanaman berbeda yang berada di sekitar pertanaman. Untuk jenis tanaman dapat berbeda-beda pada setiap lokasi. Tanaman dapat berupa rumput atau daun-daunan yang sehat, sempurna, memiliki ukuran daun yang simetris, tidak terkena hama atau penyakit, tidak berlubang, tidak berjamur. Pilih pucuk daun yang masih berwarna hijau dan ambil 2 hingga 4 helai daun beserta batangnya. Disarankan untuk tidak mengambil rumput atau daun yang berduri agar tidak melukai tangan saat meremas. Perbandingan yang dibutuhkan untuk 1 kali pembuatan biosaka ialah 5% bahan dan 95% air, kemudian melakukan peremasan menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri memegang pangkal bahan. Sekali meremas diikuti dengan sekali memutar atau mengaduk air ke kiri. Tangan kanan bergerak memutar air ke kiri atau berlawanan arah jarum jam sambil mengumpulkan bahan yang tercecer sambil tetap meremas. Peremasan dilakukan oleh 1 orang hingga selesai dan tidak boleh berhenti. Harus tetap memperhatikan agar tidak hancur batangnya dan tangan tidak boleh diangkat selama proses peremasan. Peremasan harus dilakukan oleh tangan dan tidak boleh menggunakan blender ataupun mesin tumbuk lainnya. Peremasan dilakukan sampai ramuan menjadi homogen dengan ciri-ciri tidak mengendap, tidak timbul gas, tidak ada butiran, bibir permukaan membentuk pola cincin, ramuan biosaka terlihat pekat dan mengkilap, dapat berwarna hijau atau biru atau merah, sesuai dengan warna rumput dan daun yang digunakan. Pengukuran kepekatan ramuan biosaka dapat dilakukan menggunakan alat bernama TDS. Ramuan biosaka yang telah homogen sempurna memiliki nilai TDS di atas 500 ppm. Selanjutnya, ramuan biosaka disaring menggunakan alat saringan dan dimasukkan ke dalam botol atau jirigen menggunakan corong. Ramuan biosaka dapat langsung diaplikasikan dan sisanya dapat disimpan dengan jangka waktu penyimpanan hingga 5 tahun. Wadah ramuan biosaka disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 22,
Muda Bangunsari, Desa Tunggalri, Kecamatan Kalisari, Kabupaten Tulungagung, yang mana difasilitasi oleh Laboratorium atau Wilker UPT Proteksi TPH Tulungagung. Alhamdulillah praktek dilaksanakan oleh beberapa komponen, antaranya adalah dari petani, kelompok tani, juga pengurus anggota kelompok tani Bangunsari, kemudian juga para penyuluh pertanian Kecamatan Kalisari, dan juga dilaksanakan oleh seluruh BPT se-Kabupaten Tulungagung dan diikuti oleh staf di Tulungagung. Alhamdulillah para petani dan para peserta semuanya antusias, dan setelah dilaksanakan tes TPS meter, alhamdulillah capaian keberhasilan mencapai 80%. Jadi artinya dari tes itu lebih dikurangin. Oleh karena itu harapan kami kegiatan seperti ini bisa dikembangkan, utamanya di kelompok-kelompok tani atau di petani-petani lain di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih penting lagi tentunya nanti perlu diaplikasikan di lahan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan komunitas masing-masing dan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Saya kira itu, terima kasih. Alhamdulillah dengan praktek pembuatan biosaka ini, saya tadi menggunakan bahan daun jarak, daun pepaya, terus daun mantoro, daun singkong, sama daun ya. Yang penting kita pakai 5 bahan daun yang bagus, tidak ada bercak ataupun dimakan lalat atau bulat. Nah, metode yang saya pakai tadi ya seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Saya peras dengan sabar, dengan pelan-pelan, tidak keras, ya bisa begitu. Alhamdulillah dari proses seperti itu ada yang masih gagal, cuma jenengan ya hari ini berhasil. Mungkin nanti bisa ikut membantu teman-temannya bagaimana nanti bisa. Untuk selanjutnya itu karena digunakan praktek untuk membuat biosaka saya ini berhasil, saya akan terapkan untuk saya akan terapkan semprot untuk tanaman saya, bawang merah dan padi. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan bimbingan teknis pembuatan biosaka, dan insya Allah untuk wilayah yang lain bukan hanya di Kalidau saja, nanti di seluruh wilayah di Kabupaten Tulungagung mau saya lakukan bimbingan teknis pembuatan biosaka tersebut. Tani muda Bangunsari. Biosaka. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Semoga dapat bermanfaat.